Berada di Dusun Mantor, Desa Patakan, Kecamatan Sambeng, Kabupaten Lamongan, Jawa Timur. Sekitar 300 meter jauh dari pemukiman warga, dalam kawasan lahan perhutani Kabupaten Lamongan yang ditanami pohon jati. Sebagian lahan juga dipergunakan oleh warga sekitar untuk persawahan dan ladang yang ditanami padi, jagung, ketela, pisang, dan tebu. Di sana terdapat sebuah gundukan setinggi rumah yang di atas dan sekelilingnya ditumbuhi pohon trembesi yang besar dan tua, serta dipenuhi dengan semak belukar. Gundukan tersebut dikenal dengan sebutan goa. Jarang masyarakat sekitar yang berani melintas di sekitar gundukan tersebut. Ini dikarenakan gundukan tersebut dikenal sebagai tempat yang angker dan sakral. Masyarakat sekitar sering menemukan pecahan gerabah dan guci kuno. Dan yang menjadi petunjuk yang kuat bahwa gundukan tersebut bukanlah gundukan biasa adalah ditemukannya potongan batu kapur putih atau masyarakat Lamongan menyebutnya batu kumbung, ditemukan di balik gundukan tanah tersebut. Dan temuan ini akhirnya disampaikan ke DPKPU Lamongan. Dari temuan-temuan tersebut, pihak DPKPU Lamongan menindaklanjuti dengan meninjau dan berkoordinasi dengan BPCB Trowulan. Diperkuat dengan adanya bukti prasasti peninggalan masa Raja Airlangga yang ditemukan di sekitar wilayah Patakan, dan prasasti tersebut sudah disimpan di Museum Nasional, menambah keyakinan bahwa gundukan tersebut bukanlah sebuah gundukan biasa, tetapi adalah peninggalan sebuah bangunan kuno. Setelah dilakukan proses ekskavasi, maka terkuaklah misteri gundukan tanah tersebut yang ternyata merupakan reruntuhan sebuah bangunan candi dan diperkirakan dibangun pada masa Raja Airlangga berkuasa. Situs Patakan yang berada di Desa Patakan, Kabupaten Lamongan ini tampaknya berasosiasi dengan prasasti Patakan yang ditemukan di desa ini. Prasasti ini mengisahkan tentang peresmian daerah Patakan menjadi Sima karena harus memelihara bangunan suci Sang Hyang Patahunan. Berdasarkan sebaran tinggalan arkeologis di daerah Lamongan, tampaknya daerah ini memiliki nilai historis yang cukup erat dengan tokoh Airlangga. Airlangga atau sering pula ditulis Erlangga adalah pendiri kerajaan Kahuripan yang memerintah dari tahun 1009 hingga 1042 Masehi. Airlangga merupakan putra Udayana, raja kerajaan Bedahulu atau Wangsa Warmadewa. Sedangkan ibunya adalah Mahendra Datta, seorang putri dari Wangsa Isayana dari kerajaan Medang. Dalam berbagai prasasti yang dikeluarkannya, Airlangga mengakui sebagai keturunan dari Empu Sendok dari Wangsa Isayana, penguasa kerajaan Medang Mataram. Prasasti Pasar Legi 965 Saka atau 1043 Masehi yang ditemukan di Desa Pasar Legi atau dekat Desa Patakan menyebutkan bahwa Raja Airlangga memberi anugerah kepada penduduk Desa Patakan. Periode awal pemerintahan Raja Airlangga dipenuhi dengan peperangan dan penaklukan kerajaan-kerajaan bawahan yang pernah menjadi bagian dari pemerintahan kerajaan Dharma Wangsa Teguh. Pada tahun 943 Saka atau 1021 Masehi, Raja Airlangga telah memberi anugerah Sima kepada penduduk desa Cane yang masuk wilayah Tinghal Pinghai karena mereka telah berjasa menjadi benteng di sebelah barat kerajaan. Prasasti Pucangan memberitakan bahwa antara tahun 1029 sampai dengan 1037 Masehi, Airlangga menaklukkan Wuratan atau 1030 Masehi dengan rajanya bernama Wisnu Prabawa, terkenal sangat kuat atau Atisayang Mahabala. Pada tahun yang sama menyerang Raja
Panudadari Wengker tahun 1032 Masehi. Haji Wurawari yang memporandakan keraton Dharmawangsa Teguh menaklukkan juga seorang ratu wanita atau Ratu Tulodong yang konon sangat gagah seperti raksasa. Berita ini khusus dimuat pada bagian berbahasa Sanskerta. Prasasti Tembaga Terep 1032 Masehi menerangkan keraton Airlangga di Wiwitan Mas diserang musuh atau Ratu Tulodong, sehingga Airlangga harus menyingkir ke Patakan. Periode antara tahun 951 Saka atau 1029 Masehi sampai dengan tahun 959 Saka atau 1037 Masehi adalah periode penaklukan yang dilakukan oleh Raja Airlangga terhadap musuh-musuhnya, baik yang berasal dari wilayah barat, timur, dan selatan. Berita pada Prasasti Pucangan memberikan keterangan tentang penyerangan-penyerangan yang dilakukan oleh Raja Airlangga atas musuh-musuhnya tersebut. Namun demikian, di antara tahun-tahun tersebut bukan berarti istana Airlangga telah aman dari serangan musuh. Kesuksesan dalam penaklukan wilayah sekitar ternyata juga diselingi dengan kekalahan bahkan pelarian. Peristiwa kekalahan yang dialami Airlangga sehingga ia terpaksa harus meninggalkan keratonnya di Wiwitan Mas dan melarikan diri dari istananya menuju ke desa Patakan. Diterangkan dalam Prasasti Terep tahun 954 Saka atau 21 Oktober 1032 Masehi, Sri Maharaja Katalaya Sangge Wiwitan Mas Mara Ipatakan. Namun siapa musuh yang menyerangnya tidak jelas disebutkan. Dalam Prasasti Terep dikatakan bahwa raja telah memberikan anugerah kepada Rakai Pangkaja Dyah Tumambong, adik raja sendiri, karena telah berjasa pada waktu Raja Airlangga harus menyingkir dari Wiwitan Mas ke desa Patakan. Di desa Terep, Rakai Pangkaja bersembunyi di dalam suatu pertapaan dan di situ ia menemukan Arca Batari Durga. Maka ia berdoa dan memohon kepada Sang Batari agar raja memperoleh kemenangan dalam peperangan. Ia berjanji jika permohonan itu terkabul, ia akan mohon agar desa Terep, tempat pertapaan itu, ditetapkan menjadi Sima. Maka kini setelah raja dapat mengalahkan musuhnya itu dan kembali bertakhta di atas singgasana permata, Rakai Pangkaja Dyah Tumambong Mapanji Tumanggala menghadap raja dan mengajukan permohonannya. Maka dikabulkanlah permohonan itu, yaitu ditetapkannya pertapaan tempat pemujaan Betari sebagai daerah swatantra, termasuk sawahnya, kebunnya, dan sungainya. Dan ditambah lagi dengan anugerah gelar Halu, maka selanjutnya ia bergelar Rakai Halu Dyah Tumambong. Keberadaan desa Patakan sebagai pusat pemerintahan sementara juga dikuatkan dengan adanya Prasasti Sendang Rejo di Kecamatan Ngimbang atau dulu bernama Desa Pasar Legi Kecamatan Sambeng 965 Saka atau 1043 Masehi yang memuat tentang penghargaan atau anugerah terhadap penduduk desa Patakan. Sayang prasasti ini rusak pada bagian sambadanya sehingga tidak bisa terbaca secara jelas lagi. Sangat mungkin pemberian anugerah ini berhubungan dengan pertolongan dan dharma bakti penduduk desa Patakan terhadap Raja Airlangga pada saat melarikan diri ke desa tersebut. Di samping keterangan dari Prasasti Terep dan Prasasti Sendang Rejo, Prasasti Patakan sendiri juga memuat anugerah raja kepada rakyat desa Patakan. Patakan adalah suatu daerah yang pernah dijadikan Sima karena punya kewajiban memelihara bangunan suci, yaitu Sang Hyang Patahunan. Sayang belum ada terjemahan yang cukup mengenai prasasti ini. Isi prasasti sebetulnya lengkap, tetapi prasasti pecah berantakan. Mengapa Airlangga memilih desa Patakan sebagai tempat untuk melarikan diri dan memindahkan kekuasaannya untuk sementara? Pemilihan desa Patakan sebagai tempat bagi Raja Airlangga untuk melarikan diri sebenarnya bukanlah sebuah kebetulan semata, namun merupakan sebuah perencanaan matang yang didasari oleh posisi strategis desa Patakan yang berada di bagian puncak dari perbukitan Gunung Kendeng yang membujur ke arah barat.
di samping jaminan keamanan dan kesetiaan yang bakal diterima oleh Raja Airlangga dari penduduk desa Patakan. Sebagaimana disebut di atas, bahwa Raja Airlangga dinobatkan sebagai raja dengan restu para pemuka agama dari 3 aliran yang berkembang pada saat itu. Artinya, Raja Airlangga memiliki hubungan yang sangat dekat dengan berbagai tokoh dan pemuka agama dari berbagai aliran tersebut. Di desa Patakan, sebagaimana isi dari prasasti Patakan, terdapat bangunan peribadatan Sang Hyang Patahunan, yang berarti terdapat seorang pendeta yang sudah sedemikian dekat dengan Raja Airlangga, yang dengan segenap daya dan pengikutnya tentu akan melindungi sang raja dari segala gangguan musuh. Jaminan keamanan ini sangatlah penting dalam situasi saat pelarian yang sangat berisiko jika saja sang raja salah dalam memilih lokasi pelarian. Tidak heran jika kemudian Raja Airlangga meneguhkan ulang status Sima bagi desa Patakan untuk yang kedua kalinya dalam prasasti Sendang Rejo atau 1043 Masehi, yang juga merupakan prasasti terakhir yang dikeluarkan oleh Raja Airlangga sebelum kerajaan dibelah menjadi 2, yaitu Jenggala dan Panjalu. Jejak mengenai tempat peribadatan atau candi di desa Patakan ini masih terlihat hingga sekarang dan dalam keadaan sedang mengalami proses ekskavasi. Jika melihat jejak-jejak yang ada pada lokasi di sekitar bekas reruntuhan candi tersebut, masih ada situs-situs yang lain yang belum dapat diidentifikasi bentuk bangunannya satu persatu. Sangat mungkin keseluruhan dari bagian situs ini merupakan sebuah kompleks bangunan atau petirtaan atau bahkan istana yang bersanding dengan sebuah bangunan candi.